Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran materi SPDB di pembelajaran yang pertama, kelas 6. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi seni patung. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Langsung saja. Yang pertama, patung termasuk karya seni 3 dimensi karena memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi atau kedalaman. Jadi dikatakan 3 dimensi karena patung ini memiliki 3 unsur. Apa saja? Panjang, lebar, dan tinggi atau kedalaman. Bahan untuk membuat patung itu terdiri dari 3 macam. 1 bahan yang bersifat lunak, 2 bahan yang bersifat sedang, kemudian yang ketiga bahan yang bersifat keras. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, bahan bersifat lunak. Contohnya apa saja? Misalnya plastisin. Ini gambarnya Pak Guru contohkan di sebelah ini, plastisin. Ya. Kalian sering melihat dulu pas kalian masih RA atau TK juga sering memainkan benda ini. Yang kedua, ada juga tanah liat. Ya, tanah liat. Yang ketiga sabun, ada juga lilin. Ini termasuk bahan untuk membuat patung yang bersifat lunak. Nah, terus bahan yang bersifat sedang apa saja? Ada kayu randu, kayu waru. Ini kayu yang tidak terlalu keras. Masuk dalam kategori bahan yang bersifat sedang. Kemudian yang ketiga, bahan yang bersifat keras. Contohnya apa? Kayu jati misalnya, batu, logam. Logam ini jenisnya ada berbagai macam. Misalnya besi, emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Ini termasuk jenis logam. Ke slide berikutnya. Ini Pak Guru tampilkan alat untuk membuat patung. Ada 9 alat untuk membuat patung. Apa saja? Yang pertama, pahat. Nah, gambar, kalau kalian lihat gambar ini di sebelah sini. Ya, ini adalah gambar pahat. Kemudian yang kedua, palu. Nah, kalian sering melihat atau martil ini. Biasanya sering dipakai oleh orang tua atau ayah kalian ini. Atau kakak juga sering memakai ini, tukang kayu. Gergaji. Nih. Ya. Ada juga gergaji yang kecil ya, anak-anak ya. Ini Pak Guru tampilkan gergaji biasa yang untuk memotong kayu. Karena ada juga gergaji yang untuk memotong logam atau besi. Kemudian alat yang keempat yaitu butsir. Gambarnya yang ini anak-anak. Nah, ini gambar pisau butsir namanya. Kemudian alat yang kelima sudip. Ini bawahnya. Ini alat untuk membuat patung yang bernama sudip. Kemudian alat yang dipakai lagi ada meja putar. Meja tapi bisa diputar. Kemudian cetakan. Ini bawahnya. Ini Pak Guru contohkan cetakan berbentuk kuda. Sehingga nanti patungnya berbentuk kuda. Tidak hanya bentuk kuda, hewan lain ada. Bahkan yang berbentuk manusia juga ada cetakannya. Kemudian 8 amplas. Ini untuk menghaluskan biasanya. Kemudian gerinda. Gerinda ini. Ini mesin. Pemakaiannya harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati bisa berbahaya. Ya. Alat-alat ini benda-benda tajam ya. Ada pahat, pisau ini tajam. Maka ketika nanti kalian memakai harus hati-hati. Berikutnya anak-anak, ini ada beberapa teknik dalam membuat patung. Ada 4. Teknik membuat patung ada 4. Apa saja? Yang pertama, teknik pahat.
berarti menggunakan pahat, betul. Gambarnya yang ini, anak-anak. Terus teknik pahat ini dengan cara mengurangi. Karena mengurangi, maka harus hati-hati. Karena contoh, teknik pahat ini yang dipahat biasanya berupa batu atau kayu keras. Sehingga kalau pahatannya tidak pas, salah, maka fatal akibatnya, harus diulang lagi. Maka disebut dengan teknik mengurangi. Kemudian alat yang dipakai apa? Ada pahat, palu atau martil, kemudian bahannya dari kayu atau batu. Kemudian yang kedua, teknik cetak. Berarti dengan cara mencetak, nanti cairan jadi atau bahannya dimasukkan ke dalam cetakan. Ini contohnya yang kedua, anak-anak. Gambar yang bawah. Nanti tinggal dimasukkan ke cetakan, dibiarkan beberapa saat, jadi sudah. Alat yang dipakai apa saja? Cetakan. Bisa tadi ada yang berbentuk kuda, ini berbentuk guci ya. Nah, bahannya apa? Ada gips. Gips itu ya, yang seperti semen tapi berwarna putih. Fiberglass, logam. Nah, logam ini, logam apa bisa dicetak Pak Guru? Ya, tapi dengan cara dicairkan terlebih dahulu. Dipanaskan sehingga nanti logamnya berubah menjadi cair, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Teknik yang ketiga dengan teknik bejir. Ini teknik membuat patung dengan cara memijat, menambah atau mengurangi. Kok memijat ini? Pak Guru contohkan di sini gambarnya dua, atas ini dan bawah. Jadi ini kalau nanti masih kurang bahan tanah liatnya misalnya ditambahkan, ditambal gitu ya. Bahannya kebanyakan dikurangi dengan cara menambah dan mengurangi, dipijat sampai bentuknya menjadi seperti yang kita inginkan, ditekan-tekan. Ini. Ya, kalau yang atas ini sedang membuat patung manusia, yang bawah ini sedang membuat gerabah. Terus bahan yang dipakai apa saja dan alatnya apa saja? Alatnya pisau bujir, kemudian bahannya tanah liat dan plastisin. Teknik yang keempat untuk membuat patung. Nah, ini coba kalian lihat di sini. Ada gambar hewan ini ya. Teknik keempat yaitu merakit atau konstruksi. Teknik merakit atau konstruksi itu teknik membuat patung dengan cara menyusun atau membangun. Lihat di sini langkah-langkahnya. Ini langkah pertama, langkah kedua sebelah kanan, ini langkah yang ketiga, ini langkah yang keempat. Dari mulai membuat kerangka, kemudian menutupi dengan bahan, disempurnakan sampai terbentuk patung yang sempurna seperti ini. Ya. Kemudian di materi berikutnya anak-anak, ya, jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung itu ada beberapa. Kita lihat dari yang pertama, patung religi. Patung religi adalah patung yang berfungsi sebagai sarana ibadah atau keagamaan. Nanti Pak Guru contohkan di slide berikutnya. Ada gambarnya biar kalian lebih jelas. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen adalah patung yang berfungsi sebagai sarana untuk mengenang peristiwa bersejarah, untuk mengenang seorang pahlawan. Kemudian yang ketiga, patung arsitektur. Ini patung yang berfungsi sebagai pelengkap suatu bangunan. Jenis patung yang keempat, patung dekoratif. Patung dekoratif adalah patung yang berfungsi sebagai hiasan. Dan jenis patung yang kelima, yaitu patung seni, adalah patung yang berfungsi hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Coba kalian cermati, ada 5 gambar di sini. Yang pertama ini, ini patung religi untuk sarana ibadah. Ini biasa dipakai untuk
pada perayaan agama-agama tertentu. Kemudian yang kedua ada patung monumen. Nih, contohnya patung Jenderal Sudirman untuk mengenang sejarah, mengenang pahlawan. Kemudian yang ketiga nih tadi apa anak-anak? Iya, patung arsitektur, pelengkap suatu bangunan. Sebuah dinding ditempeli patung-patung tertentu, ya, atau di pagar dipasangi patung-patung tertentu, namanya patung arsitektur. Kemudian ini ada yang keempat, namanya patung dekoratif. Sebagai hiasan, biasanya dipasang di taman-taman. Nah, mungkin kamu pernah ke alun-alun ada patungnya, berarti itu patung dekoratif. Kemudian yang kelima patung seni, hanya untuk dinikmati saja. Kadang dipajang di ruang tamu, ya, di pojok atau mungkin di atas meja. Patung seni. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, nanti videonya cukup dilihat, dibaca tulisannya, kemudian nanti setelah selesai kalian catat materi yang telah kita pelajari di buku tulis kalian. Sebagai bukti bahwa kalian sudah mencatat materi ini, tolong catatan materi SPDP hari ini difoto, kemudian kirim ke Pak Guru lewat WA. Ini nomor Pak Guru. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.